Benarkah Prabu Siliwangi masih hidup? Masyarakat Jawa Barat dari dulu hingga sekarang sering kali membahas tentang sosok raja yang sampai detik ini masih menjadi misteri, yaitu Prabu Siliwangi, seorang raja Pajajaran yang menguasai tanah Sunda tapi tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di video ini kita akan mengupas tentang Prabu Siliwangi. Nama Prabu Siliwangi yang sering dibicarakan masyarakat Sunda menarik perhatian para sejarawan. Sejarawan mencari sejarah Prabu Siliwangi dari berbagai sumber dan peninggalannya. Tapi sayang, nama Prabu Siliwangi tak ada dalam prasasti, hanya ada dalam naskah kuno, yaitu pada naskah Carita Parayangan, naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian, naskah Carita Purwaka Carubanagari, naskah Bujangga Manik, dan masih ada naskah yang lainnya. Banyak naskah yang menceritakan tentang Prabu Siliwangi dan populernya nama Prabu Siliwangi pada masyarakat Sunda. Tidak bisa dikatakan bahwa tokoh ini adalah fiktif, karena tidak mungkin kata Prabu Siliwangi ini masif dibicarakan oleh masyarakat Sunda selama ratusan tahun, bila ini hanyalah dongeng belaka. Siapa sebenarnya Prabu Siliwangi? Para sejarawan belum banyak mengetahui tentang sosok Prabu Siliwangi ini. Mereka masih menggali tentang personalitas sosok Prabu Siliwangi. Dalam catatan sejarah dan cerita dari masyarakat Sunda yang beredar, banyak terjadi perbedaan cerita dari kehidupan Prabu Siliwangi. Entah dari perbedaan ayahnya atau dari kerajaannya, agama, juga nama-nama aslinya. Tapi perbedaan itu adalah biasa dalam ilmu silsilah dan ilmu sejarah. Karena masyarakat mengenalnya dengan persona, nama, wasiat, dan tingkah laku yang berbeda. Nama asli Prabu Siliwangi dalam catatan sejarah memiliki banyak nama. Di antaranya Ratu Purana, Prabu Guru Dewata Prana, Ratu Jayadewa, Sri Baduga Maharaja, dan Prabu Pamanah Rasa. Prabu Siliwangi adalah anak dari Rahyang Dewa Niskala. Dia adalah putra dari Prabu Niskala Wastu Kancana atau biasa disebut Prabu Wangi. Nah, Prabu Wangi ini menjadi raja pada usia muda dan memangku jabatan menjadi raja selama 104 tahun. Sejarah ayah Prabu Siliwangi yang bernama Rahyang Dewa Niskala tidak banyak ditemukan namanya dalam babat, wawacan, atau cerita pantun. Akan tetapi anaknya lah atau Prabu Siliwangi yang banyak disebutkan namanya. Siliwangi berasal dari kata silih dan wangi. Silih yang berarti mengganti dan wangi yang berarti harum. Maksudnya harum adalah nama beliau sangat masyhur karena pada saat itu Prabu Wangi atau Prabu Niskala Wastu Kancana kerajaannya telah mencapai masa kejayaannya. Jadi bisa dikatakan pada masa Siliwangi adalah masa kejayaan kerajaan Pajajaran. Menurut Sulyana, sosok Prabu Siliwangi adalah Sri Baduga Maharaja yang memimpin kerajaan Pakuan Pajajaran. Wilayah Pajajaran ketika itu meliputi Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Kalapa, Karawang, dan Cimanuk. Selain itu, Sri Baduga juga dikenal sebagai Ratu Pakuan dan Ratu Sunda. Jadi jangan heran kalau banyak masyarakat kita itu berbeda pendapat soal nama asli dari Prabu Siliwangi. Karena sejarawan pun menemukan beragam nama dari Prabu Siliwangi ini. Istri Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi memiliki 3 istri, salah satunya yang bernama Nyi Subang Larang. Nama Nyi Subang Larang menurut catatan Carita Purwaka Carubanagari, karya Pangeran Ara Cirebon tahun 1720. Catatan ini ditulis seabad setengah setelah Gunung Jati meninggal. Nyai Subang Larang bernama asli Kubang Kencana Ningrum. Beliau anak dari Ki Gedeng Tapa, penguasa kerajaan Singapura yang merupakan Syah Bandar atau kepala bandar pelabuhan Muara Jati. Ibunya bernama Ratu Karanjang, anak dari Ki Gedeng Kasmaya.
seorang penguasa Wonogiri yang masih keluarga dengan Prabu Anggalarang, Raja Galuh. Ketika umur 12 tahun, Nyai Subang Larang bersama dengan Ki Dampu Awang, yaitu orang yang ikut pada dermaga Laksamana Chengho, Rara Ruda, yaitu istrinya Dampu Awang, yang masih keluarga dari Ki Gedeng Tapa, dan Aci Putih, anak dari Ki Dampu Awang dan Rara Ruda. Mereka berlayar ke Malaka untuk menimba ilmu tentang Islam. Mereka menetap di Malaka selama 2 tahun, lalu pulang lagi ke Muara Jati. Di tahun yang sama, salah satu ulama Champa yang sekarang menjadi Vietnam bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq mendarat di Muara Jati yang ikut dalam kapal para pedagang. Hasanuddin merupakan teman lama dari Ki Gedeng Tapa. Syekh Hasanuddin merupakan salah satu tokoh yang pertama kali memperkenalkan agama Islam di Muara Jati. Nilai-nilai keislaman yang dianut Syekh Hasanuddin membuat Ki Gedeng Tapa tertarik dengan ajaran Islam. Di Muara Jati, Syekh Hasanuddin menyebarkan agama Islam, tapi dalam perjalanannya ia mendapat penolakan dari Prabu Anggalarang agar tidak menyebarkan agama Islam di Muara Jati. Kemudian Syekh Hasanuddin pindah ke Karawang, ke daerah Pura, Desa Talagasari, dan mendirikan pesantren yang bernama Kuro. Di Karawang ia dipanggil dengan sebutan Syekh Kuro, karena itulah pesantren tersebut dinamakan Kuro. Di pesantren Kuro, Nyi Subang Larang mondok kurang lebih selama 2 tahun. Suatu ketika Prabu Siliwangi datang untuk membubarkan pesantren Syekh Hasanuddin ini. Akan tetapi Prabu Siliwangi justru kesengsem dengan seorang gadis cantik yang sedang membaca Al-Quran dan ingin menikahinya, yaitu Nyi Subang Larang. Syekh Kuro membolehkan Nyi Subang Larang untuk dinikahkan oleh Prabu Siliwangi, tapi dengan syarat masuk Islam terlebih dahulu. Singkat cerita, akhirnya Nyi Subang Larang dinikahkan oleh Prabu Siliwangi. Ia dinikahkan oleh Syekh Kuro. Banyak yang bertanya tentang agama Prabu Siliwangi saat menikahi Nyi Subang Larang. Ada juga sejarah yang menceritakan bahwasannya sebelum menikah Prabu Siliwangi telah masuk Islam. Karena bila ingin menikah dengan anak seorang Syah Bandar yang beragama Islam dan mempunyai guru yang mana seorang ulama besar pada zaman itu, tentulah Prabu Siliwangi harus masuk Islam. Dari hasil pernikahan dengan Nyi Subang Larang, mereka dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama, Walang Sungsang, dikenal dengan Pangeran Cakrabuana. Yang kedua, Rara Santang. Yang ketiga, Raja Sangara atau biasa dikenal dengan Raden Kian Santang. Prabu Siliwangi meninggal atau menghilang. Banyak yang mengatakan bahwasannya Prabu Siliwangi ini menghilang atau moksa. Akan tetapi ada beberapa sejarawan yang berkata kalau Prabu Siliwangi itu wafat dan kerajaan yang menghilang sebetulnya bukanlah menghilang, melainkan karena hangus terbakar sebab serangan Kesultanan Banten. Dari serangan ini pula Kerajaan Pajajaran mulai masuk ke masa kehancurannya. Kerajaan Pajajaran yang hilang bukan dalam sekejap mata, butuh puluhan tahun atau sekitar 50 tahun untuk membumi hanguskan seluruh kerajaan Pajajaran. Hingga saat ini tidak ditemukan atau mungkin hanya sedikit sekali bukti-bukti kerajaan yang bisa ditemukan oleh para sejarawan. Sebab penyerangan dari Kesultanan Banten inilah yang membuat minimnya informasi mengenai Prabu Siliwangi dan Pajajaran dan membuat informasi sejarah yang berbeda-beda. Tidak sedikit juga orang menganggap kisah itu hanyalah dongeng belaka. Pesan Prabu Siliwangi sebelum menghilang. Pesan ini sudah dalam terjemah yang berasal dari naskah Uga Wangsit. Berikut pesan-pesannya. Perjalanan ini kita hanya sampai di sini hari ini. Walaupun kalian semua setia padaku, tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini, membuat kalian susah
ikut merasakan miskin dan lapar. Kalian boleh memilih untuk hidup ke depan nanti agar besok lusa kalian hidup senang, kaya raya, dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang baru yang berdiri oleh perjalanan waktu. Pilih, aku tidak akan melarang. Sebab untukku tidak pantas jadi raja yang rakyatnya lapar dan miskin. Dengarkan, yang ingin tetap ikut denganku cepat memisahkan diri ke selatan. Yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan cepat memisahkan diri lagi ke utara. Yang ingin berbakti kepada raja yang sedang berkuasa cepat memisahkan diri ke timur. Yang tidak ingin ikut siapa-siapa cepat memisahkan diri ke barat. Dengarkan, kalian yang di timur harus tahu, kekuasaan akan turut dengan kalian dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semua itu. Silakan pergi. Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Ki Santang. Sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya. Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silakan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Kalian yang di sebelah utara dengarkan, kota takkan pernah kalian datangi. Yang kalian temui hanya padang yang perlu diolah. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Adapun yang menjadi penguasa tetap tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu. Banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Waspadalah. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang, tak akan terlihat. Apabila aku berbicara, tak akan terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya. Mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang tidak berupa dan bersuara, tapi dengan memberi ciri dengan wewangian. Semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak. Tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja, hanya menelusurinya harus memakai dasar. Tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong, dan bahkan berlebihan kalau bicara. Itulah pesan Prabu Siliwangi kepada rakyatnya sebelum menghilang. Pesan ini sekaligus menjadi isyarat bahwasannya Prabu Siliwangi bisa memprediksi masa depan. Misteri Prabu Siliwangi dan kerajaan Pajajaran tidak akan bisa terpecahkan. Demikianlah sekilas cerita tentang Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja yang menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat Sunda. Kalau ada tambahan atau diskusi, silakan beri atau tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.